yang badannya gede, yang palanya botak, yang penghasilannya 1 miliar rupiah per bulan. Halo Sobat FYI, kembali lagi di FYI Channel. Di kesempatan kali ini gue mau ngulas tentang seseorang yang badannya gede, yang palanya botak, yang penghasilannya 1 miliar rupiah per bulan. Siapa dia? Udah tahu kan? Ya, betul sekali, yaitu Om Deddy Corbuzier. Nah, di sini gue mau ngebahas dia. Kenapa? Karena gue pikir nih orang hebat banget gitu kan. Dia punya subscriber sampai 8,5 juta orang gitu. Dan juga penghasilannya sebulan 1 miliar rupiah. Nah, tapi nggak heran sih kalau gue pikir Om Deddy itu bisa sampai yang seperti sekarang ini. Kan kalau kita sama-sama tahu lihat ceritanya kan, Om Deddy itu dulunya kan adalah seorang pesulap gitu. Dia emang udah ada di dunia entertain. Setelah itu dia jadi host di salah satu stasiun TV swasta nasional. Gimana orang nggak tahu akan dirinya gitu kan. Cuma gue pikir temen-temen jangan lihat Om Deddy itu seperti sekarang aja, tapi lu lihat sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, di sini gue udah coba analisa tentang channel Om Deddy. Yang mana yang gue dapetin itu adalah channel Om Deddy itu ternyata dibuat itu di tahun 2009 dia buat video, dan yang 2009 dia buat video, dan ternyata yang nonton itu masih sedikit. Sampai sekarang yang nonton masih ada 10.000 orang doang yang nonton gitu kan. Dan tapi sekarang 11 tahun kemudian ternyata yang nonton itu sampai ada yang 2 juta, 3 juta orang. Lo bayangin tuh lonjakannya. Tapi itu kan proses gitu kan, 11 tahun prosesnya sampai dia seperti sekarang. Jadi buat temen-temen yang pengen jadi YouTuber, apalagi YouTuber seperti Om Deddy gitu kan, bikin podcast, ya jangan langsung lihat Om Deddy-nya, tapi lihatlah prosesnya seperti apa. Cuma kita nggak mau bahas terlalu dalam tentang itu. Yang pengen gue bahas itu adalah bagaimana sih kalau temen-temen tuh pengen jadi seperti Om Deddy gitu, minimal bisa ngikutin cara-cara Om Deddy lah gitu, bisa nyusul Om Deddy, syukur-syukur bisa ngelewatin Om Deddy gitu kan. Nah, di sini gue udah analisa sebenarnya di Om Deddy sendiri itu masih ada banyak kekurangan kalau menurut gue. Yang paling mencolok kalau menurut gue kekurangan di podcastnya Om Deddy itu adalah Om Deddy sendiri tuh walaupun dia cerdas, walaupun dia jenius, tapi dia masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue tuh standar banget gitu. Beda lah kayak sekaliber Najwa Shihab gitu, kalau nanya orang kritis, radikal gitu kan, sampai ke dasar-dasar, sampai ke akar-akarnya ditanya. Tapi kalau Om Deddy kalau menurut gue masih ya formalitas aja gitu. Tapi nggak ada masalah selama informasinya itu bisa disampaikan dengan baik, nggak ada masalah. Cuma Om Deddy aja masih punya kekurangan gitu. Jadi temen-temen yang ngerasa lebih baik dari Om Deddy jangan pernah berkecil hati seperti itu. Nah, tapi di sini gue pengen ngebahas gimana sih caranya kalau temen-temen nih YouTuber baru yang pengen bikin channel tentang podcast, ngundang-undang orang tuh baiknya tuh seperti apa sih. Nah, di sini gue mau bagi trik ke temen-temen. Yang pertama, temen-temen harus nyiapin alat-alat untuk podcast. Jangan sampai temen-temen mau podcast tapi alat-alatnya belum ada gitu kan. Nah, yang gue lihat di toko-toko online tuh alatnya tuh lumayan mahal sih kalau untuk podcast, tapi yang murah juga ada. Yang jelas tuh harus ada itu. Jangan sampai lu mau podcast tapi nggak punya alat untuk podcast gitu. Pakai mikrofonnya cuma satu, lu ganti-gantian kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi ya minimal lu harus punya alat podcast yang standar lah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lu sama Om Deddy udah jelas beda jauh kan. Nah, disinilah bagaimana caranya lu harus mengakali itu. Yang pertama itu, Om Deddy kalau ngundang orang, pasti orang yang diundang itu nggak lebih tenar daripada Om Deddy. Nah, kalau lu, yang lu undang harus lebih tenar daripada lu. Contohnya misalkan gini, lu punya Instagram, followernya 10k. Dan yang orang yang lu undang minimal followernya itu harus 100k, 200k, dan seterusnya. Jangan sampai yang lu undang malah di bawah lu. Gimana channel lu mau meningkat gitu kan, viewernya, subscribernya, kalau misalkan yang lu undang aja ternyata dia nggak lebih tenar daripada lu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi sekali lagi kalau lu mengundang orang harus orang-orang yang terkenal, orang-orang yang tenar, sehingga nantinya channel lu tuh bakal diikutin sama follower-follower dari orang terkenal tersebut. Jadi podcast lu nanti banyak yang nonton dari follower-followernya si orang yang itu, ya orang yang undang tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk undang orang itu yang jelas itu banyak keluar uang gitu kan, banyak keluar dana.
Dan kalau orang yang kaliber spesialis yang lu undang itu kan pasti kan mahal bayarnya kan, apalagi orang-orang terkenal pasti mahal. Nah gue punya cara mungkin bisa lu pakai, yaitu lu cari kerabat lu atau enggak teman-teman dekat lu atau teman lu yang memiliki spesialisasi tertentu. Jadi misalkan dia punya spesialis tentang olahraga, atau dia punya spesialisasi tentang gamers gitu kan, pernah ikut turnamen dunia atau segala macamnya gitu. Jadi lu nggak perlu keluar banyak uang lah, lu kongsi lah dengan dia, ya cukup uang bensin aja lah gitu, dan lu bisa menghadirkan dia di podcast lu. Dan saat itu lu cari momen yang tepat, lu buatlah podcast dengan dia dan lu gali lah informasi yang dalam tentang judul podcast lu dengan dia, dengan si narasumber. Jadi tanpa keluar banyak uang, lu bisa datengin narasumber, walaupun dia nggak terlalu kompeten, tapi dia expert lah minimal di bidangnya gitu. Walaupun dia belum terkenal maksudnya, dia tapi expert di bidangnya, sehingga informasi yang lu gali bisa dapat banyak, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan pernah lu lupa, sebelum lu bikin podcast, lu harus buat skrip atau enggak, lu harus bisa ngebuat itu konsep dari podcast yang akan lu buat. Sehingga nanti orang-orang yang datang atau narasumber yang datang saat lu tanya, lu nggak kehabisan pertanyaan gitu kan, dan lu nggak kehabisan tema atau topik yang bakal dibahas. Jadi lu penting banget lu harus bikin skrip atau enggak konsep yang akan lu bahas. Nah mungkin itu aja yang bisa gue bagi-bagi ke teman-teman dari hasil analisa gue ke Om Deddy, dan gue bagi ke teman-teman. Semoga teman-teman nih para YouTuber yang baru-baru mulai bikin podcast bisa pakai trik ini, sehingga lu bisa cepet berkembang channel lu, sehingga banyak subscriber, banyak yang lihat ya kan. Jadi nanti lu nggak putus asa di tengah jalan, dan lu tetap semangat untuk melakukan podcast itu. Nah, jadi sekali lagi Om Deddy bisa seperti sekarang prosesnya itu 11 tahun, dan lu mau jadi seperti Om Deddy, lu harus berproses ya kan, walaupun itu lama tapi lu udah tahu goalnya itu nanti seperti apa. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa gue bagikan, dan apabila teman-teman pengen sesuatu yang bisa gue bahas, bisa diisi di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan apabila ini kurang bermanfaat, abaikan aja video ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman. Semoga dengan dukungan teman-teman gue akan lebih semangat lagi ngebuat konten seperti ini, sehingga teman-teman bisa dapat informasi-informasi lebih banyak lagi terkait tentang bagaimana cara ngembangin channel dari teman-teman semua. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, tetap berjuang. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.